Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Tamas Prasetyo, mahasiswa Universitas Mercubuana Bekasi Keranggan dengan jurusan Teknik Industri. Baik, di video kali ini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi, yaitu dari Forum 12 yang berisi tentang studi kasus mengenai metode FCFS, metode SPT, metode WSPT, dan yang terakhir metode EDD. Mata kuliah ini didoseni oleh Pak Jafar Haikal, SPT. Baik, langsung saja kita lihat di pembahasan pertama, yaitu ada contoh penjadwalan end job pada single mesin dengan FCFS, yaitu metode first come first serve pada mesin die casting di perusahaan saya bekerja, yaitu PT YKK Sitco Indonesia. Baik, di tabel pertama di sini berisi pekerjaan untuk mengoperasikan mesin die casting tersebut, yaitu pertama ada memberi oli pelumas, kedua membersihkan di set, ketiga menjalankan mesin secara manual, keempat mengecek kondisi di set, dan yang kelima menjalankan mesin secara otomatis. Nah, untuk di tabel sebelahnya itu terdapat waktu proses dengan lambang TI. Jadi di sini satuannya sekon, berarti untuk memberi oli pelumas job pertama yaitu membutuhkan waktu 5 detik, job kedua membutuhkan waktu 15 detik, job ketiga memerlukan waktu 3 detik, job keempat memerlukan waktu 4 detik, dan job kelima memerlukan waktu 3 detik. Kita lanjut ke proses berikutnya. Di tabel kedua, di sini kita akan menghitung flow time atau FI. Nah, bagaimana caranya? Dari waktu proses setiap jobnya kita tambahkan. Di mana yang waktu proses pertama itu 5 detik, maka flow time-nya itu 5 detik. Lalu ditambahkan dengan waktu proses job kedua 15 detik menjadi 20 detik, waktu proses job ketiga 3 detik menjadi 23 detik, waktu proses job keempat 4 detik ditambahkan menjadi 27 detik, lalu 27 detik ditambahkan dengan waktu proses job kelima 3 detik menjadi 30 detik. Nah, jadi total untuk flow time 5 job tersebut yaitu 5 ditambah 20 ditambah 23 ditambah 27 dan ditambah 30, jadi 105. Nah, rata-ratanya total jumlah flow time dibagi dengan jumlah job yang ada 5, berarti 105 dibagi 5, yaitu menjadi rata-rata 21. Oke, untuk metode berikutnya yaitu contoh penjadwalan end job pada single mesin dengan metode SPT atau shortest processing time. Nah, di pembahasan kali ini tabel pertama masih seperti tabel yang pada metode sebelumnya, yaitu ada job yang 5 itu, lalu waktu prosesnya seperti ini. Nah, untuk proses berikutnya pada metode shortest processing time, kita mengurutkan waktu proses dari yang paling cepat ke yang paling lama. Nah, di tabel yang pertama kan masih acak-acakan, tidak beraturan. Di tabel yang kedua kita urutkan prosesnya dari yang tersingkat ke yang paling lama. Di sini job nomor 3 itu menjalankan mesin secara normal di urutan pertama. Lalu berikutnya menjalankan mesin otomatis yang prosesnya 3 detik. Lalu berikutnya mengecek kondisi di set dengan proses waktunya 4 detik. Lalu memberi oli pelumas dengan waktu prosesnya 5 detik. Lalu membersihkan di set dengan waktu 15 detik. Nah, jadi setelah kita urutkan waktu prosesnya dari yang paling cepat ke yang paling lama, maka urutan yang dihasilkan yaitu 3, 5, 4, 1, 2. Nah, itu urutan jobnya. Lalu untuk penghitungan flow time-nya kita tambahkan seperti sebelumnya. Waktu prosesnya yaitu yang pertama 3,
3 ditambah job kedua yaitu 6 ditambah 4 yaitu 10 ditambah 5 15, lalu 15 ditambah 5 jadi 30. Nah, setelah itu kita hitung jumlah flow time-nya. 3 ditambah 6 ditambah 10 tambah 15 tambah 30 itu menjadi 64. Dan untuk rata-ratanya total flow time tadi kita bagi jumlah job. Jadi 64 dibagi 5 hasilnya ada 12,8. Nah, di bawah ini kita lihat juga ada Gantt chart, yaitu seperti lambang dari hasil penyusunan waktu proses yang tadi. Di sini kita lihat ada urutan yang sama yaitu 3, 5, 4, 1, 2, di mana angka 3 bentuk tabelnya itu sama seperti angka 5 karena waktu prosesnya sama. Lalu untuk urutan keempat lebih besar karena dia waktunya berubah jadi 4 detik. Proses ke-1 juga jadi lebih besar yaitu 5 detik, dan proses yang kelima itu paling besar dengan waktu proses 15 detik. Nah, jadi seperti ini Gantt chart-nya dengan max span 30. Baik, untuk metode ketiga yaitu contoh penjadwalan end job pada single machine dengan metode WSPT atau Weighted Shortest Processing Time. Di tabel pertama seperti sebelumnya yaitu ada job dan waktu prosesnya. Lalu untuk penghitungan berikutnya ditambahkan kolom bobot. Sini kita lihat ada bobot per jobnya. Bobot itu dilambangkan dengan WI, dengan lambang WI. Di sini ada bobot job pertama 2, bobot job kedua 3, bobot job ketiga 1, bobot job keempat 2, dan bobot job kelima itu 2. Nah, untuk di tabel ini kita lakukan penghitungan yaitu waktu proses dibagi dengan bobot. Jadi TI dibagi WI. Nah, dimana untuk yang job pertama 5 dibagi 2 jadi 2,5, 15 dibagi 3 jadi 5, 3 dibagi 1 jadi 3, 4 dibagi 2 jadi 2, dan 3 dibagi 2 jadi 1,5. Nah, selesai di penghitungan untuk tabel TI dibagi WI. Nah, untuk di tabel ini, tabel berikutnya, untuk di job kita urutkan sesuai hasil penghitungan TI yang dibagi WI dari yang paling rendah. Di sini kita lihat yang paling rendah itu job kelima, maka dia menjadi urutan pertama. Lalu job kedua, lalu proses ke job keempat dengan bobot 2, lalu job ke 1 dengan hasil penghitungan 2,5, lalu job ketiga dengan hasil penghitungan 3, dan yang terakhir job kedua dengan hasil penghitungan 5. Nah, setelah kita urutkan hasil pembagian dari TI dan WI dari yang kecil ke yang paling besar, maka urutan yang dihasilkan menjadi 5, 4, 1, 3, dan 2. Nah, maka bobotnya pun mengikuti urutan job tersebut, dan waktu prosesnya pun mengikuti urutan penghitungan tersebut. Lalu berikutnya kita hitung flow time-nya. Flow time yang pertama yaitu 3 dari job yang kelima, lalu ditambah dengan 4 dari job keempat menjadi 7, lalu ditambahkan 5 jadi 12, lalu ditambahkan 3 menjadi 15, dan terakhir ditambahkan 15 menjadi 30. Totalnya sama 30, tapi kalau dijumlahkan flow time-nya menjadi 67, dengan rata-rata hasil flow time 67 dibagi jumlah job 5 jadi 13,4. Lalu tabel berikutnya, kolom berikutnya kita akan menghitung weighted flow time, yaitu dengan rumus WI dikali FI. Nah, langsung saja kita hitung, yaitu bobot dikali flow time.
Untuk job pertama 2 dikali 3 jadinya 6, 2 dikali 7 menjadi 14, 2 dikali 12 menjadi 24, 1 dikali 5 menjadi 15, dan yang terakhir 5 dikali 30 jadi 150. Nah, lalu hasil dari penghitungan wake flow time itu kita jumlahkan menjadi 209, dan rata-ratanya kita bagi dari jumlah job 5 menjadi 17,4. Maka dihasilkan hasil seperti berikut. Untuk flow time rata-ratanya itu 13,4, dan untuk flow time tertimbang rata-ratanya itu 17,4. Baik, kita lanjutkan pada proses penghitungan metode yang terakhir, yaitu contoh penjadwalan and job pada single machine dengan metode EDD atau earliest due date. Nah, pada tabel pertama kita lihat ada kolom job, waktu proses, dan due date. Di sini due date itu yaitu due date yang diperlukan untuk satu proses pekerjaannya. Bisa kita lihat di sini. Job pertama 20, job kedua 20, job ketiga 15, job keempat 25, dan job kelima itu 10. Nah, lalu untuk proses penghitungan dan metode EDD pada tabel di bawahnya kita lihat. Yang pertama dilakukan yaitu mengurutkan due date-nya. Jadi di sini due date itu kita lambangkan dengan lambang DI. Kita urutkan dari proses yang tercepat ke proses yang memerlukan due date paling lama. Nah, jadi setelah kita urutkan, urutan jobnya itu menjadi 5, 3, 1, 2, 4. Untuk T-nya juga berubah urutannya. Di sini due date-nya juga kita sudah urutkan. Lalu di sini ada tabel CI, yaitu saat selesai. Tabel CI ini sama seperti flow time. Jadi cara menghitungnya dari waktu prosesnya, yaitu 3 ditambah 3 menjadi 6, 6 ditambah 5 menjadi 11, 11 ditambah 15 menjadi 26, lalu 26 ditambah 4 menjadi 30, sama. Lalu tambahannya di sini ada kolom lateness atau yang dilambangkan dengan LI, yaitu cara menghitungnya dengan mengurangi C dikurangi D, yaitu kolom CI dikurangi DI. Nah, untuk yang job pertama maka 3 dikurangi 10 menjadi min 7. Job kedua 6 dikurangi 15 menjadi min 9. Job ketiga 11 dikurangi 20 menjadi minus 9. Job keempat 26 dikurangi 20 menjadi 6. Lalu job kelima 30 dikurangi 25 menjadi 5. Nah, untuk keterangan tanda minus di sini berarti menandakan bahwa proses pekerjaan tersebut dia tidak terlambat, atau artinya tidak tepat waktu. Angka minus ini. Sementara untuk yang plus itu berarti keterlambatan. Jadi prosesnya itu terlambat 6 detik dan 5 detik. Nah, pada metode EDD ini kita perhatikan angka mana yang paling besar dari kolom lateness ini. Jadi dari kelima angka tersebut itu yang paling besar adalah angka 6 ya, pada job kedua. Itu berarti maksimum lateness-nya 6, dimana keterlambatan yang diizinkan atau yang masih toleransi itu 6 detik. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan studi kasus pada forum 12 mata kuliah di PIC. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.